Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini uh, kita akan membaca buku Bagaimana Mempengaruhi Orang Lain. Buku yang diciptakan oleh tokoh dunia ini Dale Carnegie namanya. Arti membahas tentang bagaimana Anda mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Buku ini sangat efektif ya. Kita akan baca semuanya ya. Tapi kita mulai dari bab 1 ya. Kemudian jika like-nya banyak kita lanjutkan bab 2, bab 3 dan sebagainya ya. Oke teman-teman. Kita akan langsung bacakan ya. Mohon subscribe ya. Dan dukungannya agar kita dapat membaca buku-buku menarik lainnya lagi ya, yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, saya mulai baca buku ini, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, yang diciptakan oleh Dale Carnegie. Buku ini diterbitkan pada tahun 1945 kalau nggak salah ya tahun itu bertepatan dengan tahun Indonesia merdeka. Beruntung kan? Siapa tahu ini langkah kita menuju sukses. Oke. Bab yang pertama, teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Bab 1. Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Pada tanggal 7 Mei 1931, pemburuan penjahat paling sensasional di New York yang pernah dikenal akhirnya sampai pada klimaksnya. Setelah berminggu-minggu pencarian, Crowley, si dua senjata sang pembunuh perampok bersenjata yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras, berada dalam posisi bertahan, terjebak dalam apartemen kekasihnya di West End Avenue. 150 polisi dan detektif mengepung tempat persembunyiannya. Mereka membuat lubang-lubang di atap. Mereka berusaha memancing keluar Crowley, si pembunuh polisi, dengan gas air mata. Kemudian mereka menyiapkan senapan mesin di gedung-gedung di sekitarnya. Dan selama lebih dari 1 jam area pemukiman New York dipenuhi suara letusan senjata. Crowley merangkak di belakang kursi, membalas tembakan polisi tanpa henti. 10.000 orang terkecam menyaksikan pertempuran ini. Belum pernah kejadian seperti ini terjadi di pinggir jalan New York. Ketika Crowley tertangkap, Komisaris Polisi A.B. Mulrooney menyatakan bahwa si bandit dua senjata merupakan salah satu dari kriminal paling berbahaya yang pernah tercatat dalam sejarah New York. Dia akan membunuh, ujar sang komisioner, hanya karena jatuhnya sehelai bulu. Tapi bagaimana si Crowley, si dua senjata, memandang dirinya sendiri? Kita tahu, karena tatkala polisi memberondong apartemennya, dia menulis sepucuk surat yang ditujukan untuk mereka yang berkepentingan. Dan ketika dia menulis, darah mengalir dari lukanya, meninggalkan jejak merah di kertas. Dalam suratnya, Crowley berkata, "Di balik pakaian saya ada sebuah hati yang letih, tapi sebuah hati yang baik yang tidak tega melukai siapapun." Beberapa saat sebelum hal ini terjadi, Crowley baru saja mengadakan pesta kencan dengan pacarnya di pinggir kota Long Island. Tiba-tiba seorang polisi muncul, menghampiri mobil dan meminta, "Coba lihat surat pengemudi Anda." Tanpa berkata sepatah kata pun, Crowley menarik picu senjatanya dan menembak polisi itu hingga mandi darah. Tatkala polisi yang menjadi korban itu jatuh, Crowley melompat keluar mobil, merampas senjatanya dan menembakkan sebutir peluru lagi ke tubuh yang tak berdaya itu. Dan itulah si pembunuh yang berkata, "Di balik pakaian saya ada hati yang letih, tapi sebuah hati yang baik, hati yang tidak tega menyakiti siapapun." Crowley dihukum mati di kursi plastik. Begitu dia tiba di penjara Sing Sing, apakah dia berkata,
ini yang saya peroleh karena membunuh orang-orang? Tidak. Dia berkata, ini yang saya peroleh karena membela diri. Hal penting dari kisah ini adalah Crowley si dua senjata tidak menyalahkan dirinya sama sekali. Apakah itu sikap yang tidak biasa di antara para kriminal? Kalau Anda mengira begitu, dengarkan ini. Saya sudah melewatkan tahun-tahun dalam hidup saya memberi orang-orang kesenangan, membantu mereka menikmati hidup, dan apa yang saya peroleh adalah perlakuan kejam sebagai orang yang diburu-buru. Ini yang diucapkan Al Capone. Ya, musuh masyarakat paling terkenal, pemimpin geng paling kejam yang pernah membantai Chicago. Capone tidak mengutuk dirinya. Dia sebenarnya menganggap dirinya sebagai dermawan yang tidak dihargai dan dimengerti secara keliru. Dan demikian pula halnya dengan Dutch Schultz, ya. Sebelum dia meringkuk terkena peluru bandit di New York. Dutch Schultz ya bacanya. Ya, salah satu penjahat paling terkenal di New York mengatakan dalam wawancara koran bahwa dia seorang dermawan publik, dan dia percaya itu. Saya pernah surat menyurat dengan Louis Lewis yang merupakan supir penjara Sing Sing New York yang terkenal selama bertahun-tahun tentang masalah ini, dan dia menyatakan bahwa hanya sedikit dari para kriminal di Sing Sing menganggap diri mereka orang jahat. Mereka sama manusiawinya seperti Anda dan saya. Jadi mereka membuat rasionalisasi. Mereka menerangkan. Mereka bisa mengatakan kepada Anda mengapa mereka harus menembak dan dengan menarik picu senjata begitu gesit. Hampir semua dari mereka berusaha memberikan alasan keliru atau logis untuk membenarkan tindakan-tindakan antisosial mereka, bahkan untuk diri mereka sendiri. Karena dengan keras berpendapat bahwa mereka sama sekali tidak patut dipenjara. Kalau Al Capone, Crowley si dua senjata, Dutch Schultz, dan para wanita dan pria putus asa di balik dinding penjara itu tidak menyalahkan diri mereka sama sekali. Bagaimana halnya dengan orang-orang dengan siapa Anda dan saya berhubungan? John Weltmaker, pendiri toko-toko Amerika yang memakai namanya, pernah mengakui, saya sudah belajar 30 tahun yang lalu bahwa sungguh bodoh untuk memarahi orang lain. Saya sudah mempunyai cukup masalah dalam mengatasi keterbatasan saya sendiri tanpa mempedulikan fakta bahwa Tuhan tidak membagikan secara merata kemampuan intelijensi seseorang. Winemaker mendapat pelajaran ini dengan cepat, tapi saya sendiri harus membuat kesalahan besar di dunia yang sudah tua ini selama sepertiga abad sebelum saya sadar bahwa 99 kali dari 100 orang tidak mengkritik dirinya sama sekali. Tidak peduli betapa salahnya apa yang sudah dilakukannya. Kritik adalah hal yang sia-sia karena menempatkan seseorang dalam posisi defensif dan biasanya membuat orang itu berusaha mempertahankan dirinya. Kritik itu berbahaya karena melukai rasa kebanggaan seseorang, melukai perasaan pentingnya, dan membangkitkan rasa benci. Bagaimana teman-teman? Menarik? Lanjut atau gimana nih? Oke, lanjut ya. B.F. Skinner, seorang psikologi terkenal di dunia, membuktikan lewat pengalaman-pengalamannya bahwa seekor binatang yang diberi hadiah karena tingkah laku baik akan belajar jauh lebih cepat dan menyimpan apa yang dipelajarinya dengan jauh lebih efektif dibandingkan dengan seekor binatang yang dihukum karena bertingkah laku buruk. Studi-studi berikutnya menunjukkan bahwa hal yang sama juga berlaku pada manusia. Dengan mengkritik, kita tidak akan membuat perubahan yang lenggeng dan seringkali malah menimbulkan rasa benci. Hanson Lee, seorang psikologi
besar lainnya berkata, kehausan kita akan persetujuan sama bersama dengan ketakutan kita kepada kritik. Rasa benci yang ditimbulkan oleh kritik dapat menurunkan semangat kerja para pegawai, anggota keluarga, dan kawan-kawan, dan tetap tidak memperbaiki situasi yang sudah dikritik. George B. Johnston dari Enid, Oklahoma, seorang koordinator keamanan untuk sebuah perusahaan rekayasa. Salah satu dari tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa para pekerja harus memakai topi pengaman pada saat mereka berada di tempat kerja lapangan. Dia akan melaporkan kalau dia melihat ada pekerja yang tidak mengerjakan topi menggunakan topi pengaman. Menyampaikan secara panjang lebar peraturan yang harus mereka patuhi. Hasilnya, dia mendapat penerimaan yang tidak simpatik dari mereka yang merasa kesal. Dan seringkali setelah dia pergi, para pekerja itu akan menanggalkan topi mereka. Dia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Saat berikutnya, bila dia menemukan pekerja yang tidak memakai topi pengaman, dia bertanya, apakah topi itu tidak nyaman dipakai atau tidak cukup pas untuk mereka? Kemudian dia mengatakan para pekerja itu dengan nada yang menyenangkan bahwa topi itu dirancang untuk melindungi mereka dari kecelakaan dan menyarankan agar topi itu selalu digunakan di tempat kerja. Hasilnya adalah kesadaran untuk mematuhi peraturan tanpa ada rasa kesal dan benci. Bentar ya teman-teman, bentar aja. Oke teman-teman, ya sampai di situ dulu. Baru beberapa halaman saya bacakan. Oke, tapi untuk kesimpulannya, ada kesimpulan. Walaupun saya belum selesai membaca satu bab, tapi kesimpulannya langsung kita dapatkan, ya. Saya akan berusaha membaca kesimpulannya setiap saya akhir baca buku ini, ya. Jadi babnya, prinsip 1. Oke, saya baca kesimpulannya. Sebagai ganti dari mencerca orang, mari kita coba untuk mengerti mereka. Mari kita berusaha mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Hal itu jauh lebih bermanfaat dan menambah minat daripada kritik, dan melahirkan simpati, toleransi, dan kebaikan hati. Untuk benar-benar mengenal semua, kita harus memaafkan semua. Seperti yang dikatakan Dr. Johnson, Tuhan sendiri tidak menghakimi orang sehingga tiba pada akhir harinya. Mengapa saya dan Anda harus melakukannya? Prinsip 1, jangan mengkritik, mencerca, atau mengeluh. Itu dia. Teman-teman, belum selesai bab 1, tapi saya sudah membaca kesimpulannya. Moga itu yang dapat kita simpulkan. Ya, yaitu jangan mengkritik, jangan mencerca, atau mengeluh. Dalam pergaulan gitu ya. Jangan mengkritik, jangan mencerca, jangan mengeluh. Itu aja. Maka pergaulan akan berjalan dengan baik sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda atau saudara Anda yang membutuhkan ilmu-ilmu seperti ini. Ya, semoga kita selalu lebih baik dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala di hari-hari kita. Oke. Salam sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.